para sahabat Rasulullah SAW dalam menyikapi perintah Ramadan ini juga berbeda-beda. Contohnya sahabat yang bernama Abu Darda. Ada yang kenal dengan Abu Darda? Kalaupun tak kenal, pernah dengar namanya. Pernah kita mendengar namanya dalam sejarah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda. Beliau saking hebatnya beribadah dalam puasa Ramadan sampai kelihatan sekali lemas sekali badannya. Suatu hari istrinya bilang, "Wahai Abu Darda, kenapa engkau menyiksa diri seperti ini?" Cuma dia menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat indah. Aku ingin berpuasa, aku ingin mempersiapkan puasaku ini untuk kehidupan yang lebih panjang. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullah. Tak saya sangka, ternyata saya kalah suara. Begitu bersemangatnya menjawab salam para jamaah sekalian yang menggambarkan bahwa semangat untuk berjuang dalam Ramadan ini sampai dengan akhir, insyaallah tercermin
bahwa jamaah-jamaah kita ini insya Allah siap dalam menjalankan ibadah Ramadan ini sampai dengan nanti kita berlebaran dengan lembaran baru, dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah nanti kita dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang mulia, alhamdulillah kita sudah 10 hari 10 hari kita sudah terbiasa tidak makan siang. Artinya kita sudah terbiasa dengan perut kosong selama 10 hari di siang hari. Ada teman saya bilang, Ustaz, saya selama puasa ini kalau makan, minum, tahan. Tapi yang buat sakit kepala adalah rokok, ngopi. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang rokok, yang ngopi, mudah-mudahan 10 hari ini sudah mulai terlatih dan sudah mulai hilang sakit kepala. Kita doakan, karena ini adalah kebiasaan baik, kita doakan sampai dengan akhir Ramadan, maka hilanglah kecanduan pada rokok. Tidak apa-apa kalau masih tinggal kecanduan pada kopi. Karena penelitian terakhir ada di Belanda disebutkan bahwa peminum kopi itu ada beredar di YouTube, peminum kopi itu ternyata terhindar dari penyakit jantung. Nah, jadi luar biasa, ada dampak yang manfaatnya yang besar. Tapi kalau rokok sudah diputuskan oleh dokter-dokter yang ahli bidang kesehatan bahwa itu mengganggu kesehatan kita. Mudah-mudahan saudara kita yang selama ini candu dengan rokok, maka mulai hilang sakit kepala, dan kemudian 2 periode lagi, yaitu 20 hari lagi lebih kurang, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan yang baik dan terlepas dari cengkraman kecanduan pada rokok. Sidang jamaah yang mulia, ketika Ramadan ini masuk kemarin, kita ini berbeda-beda cara tanggapnya. Ada yang 2 bulan sebelum datang Ramadan, dia itu sudah susah, sudah gelisah. Ini usaha kita harus tutup di siang hari. Sudah hilang penghasilan sekian. Ada yang susah, gak sanggup tahan makan dan minum. Ini cuaca mau menjelang Ramadan makin panas. Gelisah dia, takut dia. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja. Mau Ramadan mau datang, mau tidak datang, katanya bagi saya biasa-biasa ajalah. Karena saya menghadapi hidup seperti air mengalir. Saya sering bilang ke teman-teman, hidup jangan seperti air mengalir. Kalau mengalirnya ke lautan luas, alhamdulillah. Bagaimana kalau ngalirnya nanti ke Jomberan atau ke septic tank? Maka kehidupan kita akan suram. Jadi hidup itu harus diperjuangkan. Kemudian ada orang yang seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini adalah orang-orang yang beriman. Mungkin yang hadir semua dalam masjid ini. 2 bulan sebelum Ramadan datang, sudah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah kami, atau pertemukan kami ya Allah secara penuh dengan bulan Ramadan. Dan ketika masuk bulan Ramadan, hatinya bergembira. Sampai dengan hari ini, kita lihat wajah-wajah ini, betapa nampak ini pancaran kebahagiaan ibadah Ramadan ini dari wajah-wajah kaum muslimin semuanya. Begitu juga ketika
ayat Al-Quran yang kita lihat diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan puasa Ramadan ini hanya satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Dibaca oleh setiap penceramah setiap malam. Saya juga baca malam ini karena itu satu-satunya ayat yang mewajibkan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua sudah tahu maknanya. Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Targetnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, penekanan di sini adalah setiap penceramah membaca ayat ini, cuma penekanan pembahasannya tentu itu kadang berbeda-beda. Malam ini saya ingin menyampaikan bahwa ayat ini Allah tekankan di akhir. Yang pertama Allah panggil orang-orang yang beriman. Dan target daripada puasa ini, kalau kita lihat secara akal, kita disuruh tahan lapar. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Akibatnya seharusnya adalah supaya kamu lapar, kan gitu. Supaya kamu haus. Kalau hukum logikanya kan seperti itu. Tetapi bukan. Ternyata adalah ini proses. Sebuah pola pendidikan dari Allah langsung untuk membentuk manusia menjadi orang yang bertakwa. Ustadz, kan pahit seperti itu. Berat. Ternyata obat itu, hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, obat itu selalu pahit. Kalau manis itu bukan obat namanya. Itu obatnya anak-anak. Biasanya dicampur sirup. Tapi obat yang sesungguhnya selalu rasanya pahit. Dan itulah yang akan menjadi penawar bagi kehidupan kita. Sidang jamaah yang mulia, dalam menyikapi para sahabat Rasulullah SAW, dalam menyikapi perintah Ramadan ini juga berbeda-beda. Contohnya sahabat yang bernama Abu Darda. Ada yang kenal dengan Abu Darda? Kalaupun tak kenal, pernah dengar namanya. Pernah kita mendengar namanya dalam sejarah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda. Beliau saking hebatnya beribadah dalam puasa Ramadan sampai kelihatan sekali lemas sekali badannya. Suatu hari istrinya bilang, "Wahai Abu Darda, kenapa engkau menyiksa diri seperti ini?" Cuma dia menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat indah. Aku ingin berpuasa, aku ingin mempersiapkan puasaku ini untuk kehidupan yang lebih panjang. Hari yang panjang dan panas. Kan kita bisa bayangkan kalau di Madinah itu bagaimana panas di padang pasir. Lalu mereka tetap bekerja, tetap beribadah dengan maksimal tanpa buang-buang waktu. Kalau kita kan banyak buang waktunya. Tapi ini enggak, full beribadah. Aku beribadah di siang hari yang panjang, di tengah matahari yang panas ini untuk mempersiapkan kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan akhirat. Aku ibadah di malam yang singkat, bagiku lebih mudah daripada nanti harus tidur di ranjang jahanam. Hadirin, ini bukan berarti saya ingin menggiring kita seperti Abu Darda. Ada reaksi orang yang seperti itu. Semangatnya luar biasa. Jadi kita nih perlu kita cek semangat kita. Apakah kita ini akan sampai di akhir atau tidak. Biasanya kalau semangat di awal menggebu-gebu, targetnya luar biasa. Target baca Quran pokoknya 30 juz dalam seminggu atau 10 hari.
Nah, itu terlalu berat targetnya bagi orang yang tidak biasa membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau seperti itu targetnya, biasanya setengah jalan itu sudah mulai megap-megap. Ini 10 awal ini sudah mulai megap-megap. Karena itu ada contoh lain dari sahabat Rasulullah SAW yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau ketika mendengar banyak kaifiat-kaifiat dari Ramadan, apalagi ketika Nabi mengatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan maka akan dengan iman wa ihtisaban dan keikhlasan akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dengar lagi dari Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah sepanjang malam di malam-malam Ramadan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Abdullah bin Amr bin As suatu hari berkata kepada teman-temannya, aku mau berpuasa sepanjang hidupku. Jadi setiap hari nggak mau libur, mau puasa terus. Malam, mau bangun malam terus mau ibadah. Sampai informasi ini kepada Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, jangan lakukan itu, wahai Abdullah. Berpuasalah dan berbukalah. Bangunlah malam dan tidurlah. Karena tubuhmu memiliki hak atasmu. Matamu memiliki hak atasmu. Begitu juga keluargamu memiliki hak atasmu. Nah, karena itu Rasulullah SAW lah yang kemudian memberi guidance kepada kita. Bagaimana kita bersikap ketika menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh semangat. Nabi paling mencintai ibadah itu sedang atau kecil, tapi rutin, konsisten. Sampai akhir Ramadan tetap konsisten. Bukan di awal Ramadan itu sholat nggak berhenti-berhenti. Sampai dengan 10 Ramadan sudah mulai lelah, lalu kita nggak sholat lagi. Nah, itu tidak disukai oleh Nabi SAW. Saya mau kasih 3 tips di kesempatan singkat ini. Ada 3 rahasia nih, 3 cara, 3 hal yang harus kita pegang supaya nanti kita ini istiqamah sampai dengan akhir Ramadan. Mudah-mudahan masjid kita ini penuh, selalu penuh. Makin akhir, makin penuh nanti. Nah, ini mudah-mudahan kesadaran itu akan muncul. Yang pertama, bikin target ibadah yang realistis. Jangan seperti yang saya katakan tadi, jadi 10 hari ini harus tamat 30 juz. Sudah tamat, tidak sanggup lagi lanjut. Jadi ibadah ini kita buat target yang kita sanggup. Kalau nggak sanggup 1 juz 1 hari, ya setengah juz. Nggak sanggup juga setengah juz, 1/4 juz. Tapi yang penting kita istiqomah. Nah, ini yang perlu kita bangun pada kehidupan kita. Jadi sholat juga begitu. Sholat malam juga begitu. Yang kedua, bangun variasi dalam ibadah. Jadi variasi dalam ibadah maksudnya gini, ibadah itu banyak modelnya. Ada sholat, ada baca Quran, ada zikir, ada mendengar ceramah. Nah, mendengar ceramah seperti ini ibadah luar biasa juga. Nah, jadi ketika kita sholat, kita lelah, maka kita baca Quran semampu kita. Setelah kita baca Quran, kita mulai lelah, bosan, dan itu manusiawi, maka berzikirlah. Zikir kita bosan, mungkin kita tertidur, mau tidur, berbaringlah. Tidak sanggup lagi berzikir, maka dengarkanlah ceramah, dengarkanlah sesuatu yang bermanfaat, sehingga semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau di siang hari kita bekerja, tetaplah bekerja. Dan niatkan kerja kita itu juga sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingatkan bahwa manfaatlah qiyamul lail di akhir Ramadan, terutama 10 terakhir Ramadan.
Karena Nabi mengatakan, kerjakanlah qiyamul lail, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi ini akan mengampuni dosa-dosa kita, akan menghambat kita dari dosa, dan akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberi kita kekuatan, dan Allah ridha mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Allah memberi kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan puasa ini sampai dengan akhir, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terlepas suatu ketika nanti ketika kembali kepada Allah, terlepas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.